Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita kedatangan Kang Iip, di mana malam hari ini kita pasti akan dibikin bingung sama Kang Iip seperti biasa. Malam hari ini kita akan belajar memaknai Nabi dan Rasul, karena mungkin kita sering dengar ceritanya, sering dengar namanya, tetapi ternyata di balik cerita dan namanya itu ada pemaknaan-pemaknaan yang penting untuk kita hayati sebagai sumber kesadaran kita, sebagai sumber pembelajaran kita. Dan tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita malam hari ini, Kang Iip. Kang Iip, damang Kang, sehat? Alhamdulillah, sehat, segar, bugar. Sip. Sekarang udah nggak lupa unmute ya, unmute dulu, biasanya langsung ngomong. Biasanya langsung ngomong aja ya, tiba-tiba panjang, sadar belum di-unmute, orang nggak dengar semuanya. Setalawakan we jadina. Oke Kang Iip, nuhun pisan malam hari ini sudah menyempatkan untuk kembali ke Dialog Positif. So, tidak berpanjang lebar, kita semua kangen dengan kajian-kajian Kang Iip. Mangga Kang Iip, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semuanya saya ucapkan ayyuhal mukminun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang dan bahagia bisa bertemu kembali, bersilaturahim sama sahabat-sahabat Dialog Positif yang diketuai kepala sukunya nih Kang Abu. Ya, kita jadi teman, jadi sahabat. Jadi malam ini kita akan belajar memaknai Nabi dan Rasul ya. Ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu seperti biasa siapkan catatannya, siapin air dinginnya, es. Kalau kepala ngebul dikasih pokrok lah, kasih air dingin. Biar nggak terlalu mulek ting ya, ngebul ting. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung aja biar tidak banyak ini itu. Sebagai pengantar sebelum kita masuk ke poin bagaimana kita memaknai Nabi dan Rasul. Bahwa Al-Quran adalah kisah terbaik. Nah, silahkan dibuka surat Yusuf 12 ayat 1 sampai 3. Oke, surat 12 ayat 1 sampai 3. Sebentar ya, Iya. kita siapin dulu Qurannya. Oke, Yusuf 12 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 1 sampai 3. Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ya, bahwa Quran adalah kisah terbaik. Yang berikutnya adalah bahwa kisah dalam Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, bukan fiksi, ya. Tapi ini cerita sesungguhnya. Lihat di surat 12, masih surat Yusuf ayat terakhir. Ini kan pertama dan terakhir. Ya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Oke, jadi Quran ini bukan kisah yang dibuat-buat. Nah, selanjutnya kisah perjalanan Nabi dan Rasul itu selalu mengalami atau selalu mendapatkan perlakuan
yang diolok-olok. Ya, jadi kisah para nabi rasul itu selalu diolok-olok gitu. Ya, kita lihat surah 43 ayat 7. Oke, surat 43 ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Nah, jadi nabi selalu diolok-olok. Rasul pun demikian. Surat 15 ayat 11. Oke. Dan tidak ada seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Nah, jadi nabi diolok-olok, rasul diolok-olok. Ya, kalau Iip diolok-olok wajar lah. Ya, orang sekelas nabi rasul aja diolok-olok, ya siapa lu gitu. Oke. Siapa lu? Ya gitu Kang Bu ya. Oke. Iyalah, siapa Abu kan gitu ya. Benar. Benar. Iya, Mas. Kan orang nanyanya, guru kamu siapa? Kamu belajar di mana? Mondoknya di mana kan gitu. Iya, ya diolok-olok lah gitu. Nah, manusia berkewajiban mengimani nabi dan rasul gitu. Nah, surat 2 ayatnya 136. Oke. Surat 2 ayat 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ya, jadi kita diperintahkan beriman kepada para nabi, juga beriman kepada para rasul. Di surat 2 ayatnya 285. 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Oke. Nah, mengimani nabi, mengimani rasul dengan sebenarnya artinya mengerti dan memahami makna nabi dan makna rasul. Makanya kita kasih judul memaknai nabi dan rasul. Ya, jangan bilang beriman kepada nabi dan rasul jika kita belum mengerti makna nabi, makna rasul. Bagaimana kita memaknai nabi-nabi dan rasul? Kalau tidak paham berarti ya namanya ikut-ikutan gitu. Dan iman itu jangan ikut-ikutan, harus paham. 17:36. Oke. Surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu diminta pertanggungjawabnya. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana kita memaknai konsep nabi dan rasul. Nah, sebaiknya kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Ya, sebelum kita memaknai nabi dan rasul, nah, kita perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, bahwa Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah perumpamaan. Oke, suratnya 17:89. Surat 17 ayat 89, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran tiap-tiap macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya kecuali mengingkarinya. Nah, jadi Quran itu adalah perumpamaan. Artinya, jika disebut nama seseorang, Abu Marlo, Iib misalnya, itu kan nama ya. Nah, ketika Quran menyebut nama seseorang, maka itu menerangkan sifat dan karakter. Jika disebut nama tempat atau wilayah, itu menerangkan situasi dan kondisi atau keadaan. Jika disebut nama benda, itu menerangkan fungsi dan kegunaan. Fungsi dan
kegunaan. Nah, adapun definisi setiap kata itu harus diterangkan di ayat yang lain, baik secara muhkamat ataupun mutasyabihat. Oke, itu yang pertama ya, bahwa Quran ini perumpamaan. Yang kedua, bahwa Allah akan selalu memilih, selalu. Ya, selalu itu berarti nggak berhenti. Allah akan selalu memilih utusan-utusannya, baik dari malaikat dan manusia. Nah, 2275. Wah, baca ayat ini jadi ingat Pak Arif. Oke. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Memilihnya menggunakan itu ilmu mudore. Mudore itu sedang dan akan. Jadi terus. Yasop itu apa kalau bahasa Inggrisnya? Present continuous. Past tense continuous, sedang dan akan. Yastofi. Ya, akan dan sedang dan akan terus memilih. Jadi akan ada terus tuh malaikat. Apa? Utusan kan? Ya. Ini yang kedua, bahwa Allah selalu atau akan selalu memilih utusannya, baik dari manusia ataupun malaikat. Yang ketiga, bahwa Allah sudah membuat ketetapan, jadi ketetapan Allah, bahwa flora, fauna, planet, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, dan semua makhluk itu dapat berfungsi sebagai utusan Allah. Ya, dengan bentuk dan fungsinya masing-masing. Dengan bentuk dan fungsinya masing-masing. Ini contoh ayatnya. Bahwa semua makhluk bisa jadi utusan. Surat 7 ayatnya 57. Oke. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Ya, kalau kita lihat teks Arabnya, wahuwaladhi yursilu. Yursilu dari kata rosala, artinya dialah yang mengutus. Ya, cuma diterjemahkannya meniup. Meniup. Kenapa dia takut menyebut angin sebagai utusan? Okay. Iya, yursilu kan diutus. Ya. Dialah yang mengutus angin. Berarti angin adalah utusan. Iya dong. Ya. Hujan, utusan. Dan semua makhluk yang keluar karena hujan juga utusan. Dengan kata lain, semua makhluk Allah dapat berfungsi sebagai utusan. Oke. Contoh, air berfungsi sebagai utusan Allah untuk kehidupan flora dan fauna. Flora dan fauna juga berfungsi sebagai utusan dalam bentuk bahan makanan bagi manusia. Manusia juga dapat berfungsi sebagai utusan untuk mengelola alam semesta dan melestarikan ajaran-ajaran Tuhan. Jadi semua makhluk dapat berfungsi. Nah, contoh ayatnya, suratnya 30:46. Oke. Surat 30 ayat 46. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan juga untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ini juga ayatnya ayursila. Ayursila itu mengutus. Di antara tanda-tandanya adalah mengutus angin. Ada fulak, ada bahtera, ada laut, ada dan seterusnya. Nah, itu berarti menunjukkan semua makhluk dapat berfungsi sebagai utusan. Yang berikutnya, yang berapa berikutnya nih? Kelima. Keempat. Kan tadi satu perumpamaan, dua selalu ada utusan, ketiga semua adalah utusan. Nah, yang keempat sekarang. Keempat itu semua makhluk dapat berfungsi utusan. 4 ya. Yang kelima yang keempat. Keempat sekarang. Nah,
makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna namanya manusia. 1770. Oke. Surat 17 ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Iya, kalau semua makhluk dapat berfungsi, seharusnya manusia fungsinya harus lebih dong dari yang lain, karena manusia makhluk paling sempurna. Nah, sekarang sedikit kita singgung apa perbedaan Nabi dan Rasul secara bahasa. Ya, Nabi dan Rasul secara bahasa. Rasul dari akar kata rosala. Rasul dari kata dasarnya rosala. Rosala itu juga sama dengan risalah. Ya, rosala utusan bisa, risalah juga sama bisa. Jadi Rasul itu bisa menunjuk ke orangnya, juga bisa menunjuk kepada risalahnya gitu. Jadi ketika disebut Rasul, bisa menunjuk kepada personal orangnya, atau bisa juga menunjuk kepada risalah yang dibawanya. Dan sebagai personal, Rasul bisa menjadi saksi kepada orang yang berinteraksi atau belajar langsung kepada dia. Jadi seorang Rasul akan jadi saksi hanya kepada orang yang berinteraksi dengan dia atau yang belajar langsung kepada dia. Nah, lihat surat 599. Oke. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Risalah. Rasul dan risalah satu akar kata. Dan Rasul hanya menjadi saksi kepada orang yang belajar kepada dia, tidak kepada yang lain. 117-nya. 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau berikan kepadaku. Mengatakannya yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Coba perhatikan ayat ini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau berikan kepadaku. Mengatakannya berupa wahyu risalah tadi. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Ya, maka setelah engkau wafatkan aku nggak tahu apa-apa. Ayo pikirin, mulai ngebul nih. Contoh, Nabi Muhammad wafat tahun berapa? 500, lahir 571. Wafat 632. Ya. 632 wafat. Nah, Kang Abu lahir tahun berapa? 1982. Nabi Muhammad kira-kira jadi saksi nggak buat kita? Udah nggak ada. Udah nggak ada lah, kita udah nggak nongkrong di situ. Iya. Lah. Nah, gitu kan? Jadi di sini dikatakan bahwa seorang Rasul hanya menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Jadi setiap Rasul menjadi saksi kepada orang yang memang berinteraksi dengan dia waktu dia hidup. Setelah aku wafat, engkau yang mengawasi mereka. Aku nggak tahu menau loh, gitu. Oke. Nah, lalu ia akan menjadi saksi atas kita siapa? Wong kita nggak ketemu sama Rasulnya. Oke. Ayo, gimana? Boleh nggak kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Bagaimana ngakuinya orang nggak ketemu? Iya. Bingung kan? Nggak sejaman lah ya poinnya. Yang udah beda lah, udah 14 abad selisihnya. Kita ingin diakui sebagai umat Rasul. Rasul yang mana? Sedangkan Rasul hanya bersaksi kepada orang yang hidup bersama mereka. Nah,
Makanya ada Rasul dalam arti yang kedua. Rasul sebagai risalah. Rasulnya sudah tidak ada Muhammadnya. Risalahnya masih ada nggak? Yes. Nah, berarti yang akan menjadi saksi atas kita Risalahnya itu. risalahnya lah. Artinya kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan risalah, kita nggak punya pembelaan. Nggak ada yang jadi saksi buat kita. Bahwa kita itu beriman kepada Rasul gitu. Gimana buktinya nggak ada? Nah, coba lihat di surah 2 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Rasul di sini sebagai risalah. Siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang membelot. Mengikuti Rasul kan berarti mengikuti risalahnya. Ya. Kalau mengikuti Rasul sebagai persona, udah nggak ada. Tapi Rasul sebagai risalah kan masih ada kan? Nah gitu. Nah, tambahin 22 ayatnya 78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim dan Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Rasul yang mana ini? Yang masih berfungsi Rasul yang dalam bentuk risalah, ya, yang akan menjadi saksi atas segenap manusia. Karena Rasul secara personal hanya bersaksi kepada orang yang ada selama mereka hidup tadi, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi gitu. Jadi yang kita ikuti sekarang adalah risalahnya, risalah yang dibawa oleh Rasul itu. Nabi itu secara bahasa dari kata naba'a, artinya berita atau penyampai berita. Ya, sedangkan Rasul dari kata rosalah artinya risalah. Jadi pembawa risalah. Itu yang pertama ya, perbedaan Nabi dan Rasul secara bahasa. Nabi pembawa berita, Rasul penyampai risalah. Rasul bisa sebagai personal, dan Rasul juga bisa menunjuk kepada risalah. Rasul secara personal hanya bersaksi kepada orang-orang yang berada selama sewaktu dia hidup di antara mereka. Dan yang akan menjadi saksi atas segenap manusia adalah Rasul dalam arti risalah yang tidak ada pensiunnya, akan jalan terus kan. Nah, yang kedua, bedanya Nabi Rasul itu, Nabi itu wajib taat kepada Rasul. Dan Rasul tidak wajib taat kepada Nabi. Nabi wajib taat kepada Rasul. Rasul tidak wajib taat kepada Nabi. Baik, kita lihat 469. Oke. Si Nabi juga berarti ada personal dan ada risalahnya juga gitu kan? Nah, berita. Nabi sebagai pembawa beritanya dan sebagai beritanya itu sendiri gitu. Oke. Jadi pembawa berita sebagai person, beritanya sendiri balik lagi sama kayak tadi sama risalah. Gitu. Oke. Tadi berapa Kang punten? Surah 469. Oke. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang mati syahid, orang-orang soleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Jadi Nabi taat Rasul nggak? Ayo. Barang
Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka nabi-nabi. Ya, nabi nabi-nabi taat Allah dan Rasul. Rasulnya. Yes. Sidikin taat Rasul, syuhada taat Rasul, solihin taat Rasul. Ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, di antaranya siapa? Para nabi. Jadi nabi wajib taat Rasul. Nah, Rasul tidak wajib taat kepada nabi. Kenapa? Kenapa nabi wajib taat kepada Rasul? Kan gini, nabi itu kan pembawa berita, dan seorang nabi boleh berimprovisasi dalam menyampaikan berita. Tetapi nanti bakal dikoreksi sama Rasul, sama risalah. Jadi Rasul sebagai korektor. Nabi boleh melakukan improv dalam menyampaikan berita. Tetapi nanti bakal dikoreksi oleh Rasul. Gitu. Ya, surat 381. Berarti semua rasul itu nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul, gitu nggak, Kang? Bisa. Bisa dikatakan begitu, bisa. Oke. Sip. 381. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sesungguh-sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul datang rasul ke nabi kan? Dikoreksi nih ya, kita ya. Yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ya, nabi wajib taat si Rasul nggak? Yes. Nah, gitu. Jadi kalau datang Rasul, untuk mengoreksi, kamu mesti beriman, dan kamu mesti membenarkan dia loh. Gitu. Kenapa? Kalau kamu tidak taat Rasul, bisa saja kamu salah loh. Bisa saja kamu salah dalam berimprov tadi. Makanya Rasul datang kepadamu untuk membenarkan apa yang ada padamu. Kamu benar. Nah, karena Nabi boleh improv itulah Nabi bisa salah. Nanti di ayat yang lain ya. Gitu. Jadi gini, Nabi boleh mengawinkan atau menggabungkan berisalah dengan pengetahuan, dengan apa saja. Namanya juga improv kan? Nah, sementara Rasul hanya menyampaikan risalah, nggak ada improvnya. Ini ayatnya gini loh. Nabi improv gitu. Nah, Rasul nih, surat 5 ayatnya 67 kalau Rasul. 5 ayat 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Rasul hanya menyampaikan aja, sampaikan risalahnya begitu. Nah, ketika Nabi menyampaikan risalah, dia improve gitu. Makanya dia tadi dikoreksi lagi oleh risalah. Nah, jangan keluar dari risalah. Nah, efeknya apa? Akibatnya, karena Nabi boleh berimprovisasi dalam penyampaian, tadi Nabi bisa salah gitu. Sementara Rasul tidak, karena dia hanya risalahnya tadi. Mana ayatnya? 66 ayat 1, contoh. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, berarti Nabi pernah kepleset dong. Pernah mengharamkan yang halal. Kenapa kamu haramkan yang halal? Gimana sih kamu? Ditegur nih Nabi. Makanya nanti Rasul datang untuk koreksi gitu. Nah, ketika Nabi salah, maka Nabi pun bisa fasik. Surat 382. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau Nabi berpaling dari risalah, ya fasik juga artinya gitu. Nah, gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini agak berat nih, nggak apa-apa, tapi ayatnya begitulah. Rasul itu sebagai stempel, sebagai segel, sebagai penutup, sebagai laknya para nabi. Jadi nabi itu harus ada capnya dari Rasul, gitu. Dilegitimasi gitu maksudnya ya? Iya,
kamu bener gitu. Jadi ada semacam ya segel sah gitu. Oke. 3340. Kayak stempel halal MUI gitu ya. Ini halal gitu ya. Halal nih. Iya. Jadi Rasul itu stempelnya Nabi. Oke. Berapa Kang? Sorry. 3340. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Rasul itu khotaman nabiyyin. Penutup. Kang Abu kalau beli minuman air mineral di warung, air buinya kebuka, mau beli nggak? Nggak mau. Nggak mau. Basi. Basi. Ada tutupnya, tapi udah nggak ada segelnya. Mau beli nggak? Ragu-ragu kan? Oh, jangan-jangan isi ulangnya nggak bener nih. Nah, jadi khotaman itu artinya penutup yang ada segelnya. Berarti ini masih murni. Oke. Jadi Rasulullah itu khotaman nabiyyin. Penutup jadi segel. ini bukan cerita tentang nabi terakhir gitu, bukan ya sebenarnya? Bukan. Setiap nabi itu harus dapat segelnya Rasul. Nah, berarti kamu udah bener nih, udah sah gitu. Nah, kalau nggak ada segel itu berarti ya nabinya belum dilantik. Khotaman gitu. Jadi Rasulullah itu stempel, penutup, segel, atau tolak namanya. Oke. Nah, disebut nabi jika maksudnya gini, disebut sebagai nabi jika dia berpegang kepada risalah, itu maksudnya. Ketika nabi tadi tidak taat Rasul, keluar dari risalah, jadi fasik tadi. Nah, jadi dipecat dari kenabiannya. Nah, gitu. Oke, nah selanjutnya yang keberapa? Yang berikutnya lah. Keempat. Disebut sebagai Rasul ketika dia mampu menyampaikan risalah dan mengimankan minimal 100.000. Nah, sekarang follower Kang Abu berapa? Oh, jadi ada ini ya, ada. Oh, ada. Ada thresholdnya gitu ya. Kalau kurang 100.000 nggak bisa minimal verified 100.000. gitu. Nah, ketika dia sudah menyampaikan risalah minimal kepada 100.000, nah itu apa namanya, alamat dia sudah memenuhi syarat sebagai utusan gitu. Mana ayatnya? 37 ayatnya 147. Dibacanya dari 139. 139. Ya, dari 139 ceritanya. Oke. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Rasul, oke, lanjut. Rasul ya, berarti ya. Rasul nih. Yunus nih. Oke. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Oke. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Oke. Berarti Rasul juga kalah nih ya waktu itu ya? Ya ada kalahnya lah. Kenapa kalah? Mundur. Kenapa kalah? Mundur. Mundur. Ya. Ah, dia Rasul terus 140-nya lari masalahnya. Ketika ia lari ke kapal yang penuh tergesa-gesa gitu maksudnya? Bukan, dia lari meninggalkan kaumnya. Punung. Kan dia menyampaikan risalah. Nggak didengar sama kaumnya, pundung dia. Lari makanya. Rasul teh pundungan geuning. Kan secara personal kan juga jelema oge tuh. Oke. Ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Oke. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Gara-gara pundung tadi. Oke. Kang nanti dikit ceritain tentang ikan ini apa sih maksudnya gitu ya Kang ya. Ini penting soalnya kayaknya nih. Oke. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Nah ini angka 100.000 atau lebih, berarti kan minimal 100.000. Jadi dia disebut sebagai Rasul ketika dia menyampaikan risalah minimal kepada 100.000. Atau lebih, berarti kan di atas 100.000 berarti. Ini ayat yang menunjukkan itu. Misalnya,
kalau ada orang yang like-nya Kang Abu dialog positif minimal 100.000, berarti kan pesannya sampai ke minimal 100.000 kan gitu. Oke. Oke. Nah, itu 100.000 tuh angka bahwa dia sudah memenuhi syarat sebagai syarat umumnya sebagai rasul itu. Oke. 100.000 ya. Ah, belum sejuta lah. Oke. 100.000 lah. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Oke. Ini Kang, hakikat sedikit aja Kang. Itu ngomongin masuk ke perut ikan itu apa sih maksudnya Kang? Ini metafor. Ah. Kalau ingin ya ginilah, baca aja cerita Dewa Ruci bertemu dewa Bima bertemu Dewa Ruci. Jadi gini bahasanya. Ikan itu kan tinggal di laut. Ikan itu tinggal di lautan. Jadi Yunus lari naik ke kapal yang penuh muatan, diundi, yang kalah undian dicemplungin ke laut. Dimakan ikan besar. Ikan itu kan berada di dalam samudra. Samudra itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, sementara Yunus masuk ke dalam ikan. Ikannya di dalam laut. Nah, disitulah Yunus masuk ke dalam 3 kegelapan. Kegelapan ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Jadi ketika manusia itu amarah tuh pundung, marah gitu. Maka hakikatnya dia masuk ke dalam 3 lapis kegelapan. Jadi turun dari mutmainah ke lawamah ke amarah tuh. Nah, dia di bawahnya tuh. Oke. Seandainya dia tidak ingat kepada Tuhan, tidak mohon ampun, dia nggak bisa keluar tuh dari situ. Jadi pesannya jangan masuk ke wilayah itu gitu. Jadi kalau kamu marah, kamu pundung, lari dari umat, kamu akan masuk ke 3 lapis kegelapan itu. Masuk ke perut ikan, ikannya di dalam laut, lautnya tengah malam lagi. Jadi 3 lapis yang gelap, 3 kegelapan yang berlapis gitu. Nah, dia harus keluar dari amarah. Berarti sekarang banyak banget orang yang lagi dalam ikan kali. Banyak. Ada yang masih di dalam kekuasaan nafsunya masih amarah tadi. Iri, dengki, dendam, hasud, mencaci, memaki, itu masih di perut ikan tuh di bawah sebetulnya. Kalau dia nggak segera taubat itu, ya sampai dibangkitkan ya gelap terus dia orang. Oke Kang. Mantap Kang. Gitu. Oke, sip. Oke. Yang berikutnya, rasul itu di dalam Quran ada 5 jenis. Ada 5 jenis rasul. Pertama, ada yang disebut rasul Allah atau Rasulullah. Ada yang disebut sebagai Rasulur Rabbil Alamin. Oke. Ada yang disebut sebagai Rasulun Karim. Ada Rasulun Amin dan Rasulun Mubin. Nah, ini nanti khusus dijelaskannya di bagian Rasul nanti. Jadi ada 5 jenis Rasul di Quran itu. Rasul Allah, Rasul Rabbil Alamin, Rasul Karim, Rasul Amin, dan Rasul Mubin. Itu beda. Ya. Nah, adapun tugas fungsi Rasul itu sama. Secara tugas dan fungsi sama, menyampaikan berita atau menyampaikan risalah. Nah, itu sebagai pengantar ya. Nah, kita masuk berbicara tentang Nabi sekarang. Bagaimana kita memaknai Nabi. Nabi secara bahasa itu dari akar katanya naba'a. Nah, jumlah pemakaian pola dasar naba'a di Quran kurang lebih 162 kali. Jadi 162 kali diulang pola pemakaian akar kata naba'a tadi. Nah, digunakan sebagai kata benda 106 kali dan kata kerja 56 kali. Jadi 162 semuanya. Apa makna naba'a? Naba'a sebagai kata benda berarti kabar, warta,
berita, kejadian, intelijen, kecerdasan, intelijensi, intel, kepandaian, barang, butir, pos, pengumuman, pemberitahuan, siaran, pemakluman, pernyataan, isyarat, maklumat, pengetahuan, kabar angin, desas-desus, surat selebaran, derma, nasihat, anjuran, advice, petunjuk, petuah, perkataan, sabda, apalagi pesan, janji, dan lain-lain lah. Itu arti naba'a sebagai kata benda. Sebagai kata kerja, kata naba'a berarti mengatakan, mengabarkan, mewartakan, memandaikan, mengumumkan, memberi pernyataan, memberikan maklumat, memberikan nasihat, atau memberikan anjuran. Nah, kalau kita lihatnya di mushaf, di dalam Quran terjemah, kata naba'a bisa berarti berita, bisa berarti kabar, cerita, kisah, menyebutkan, memberitahukan, alasan, menerangkan berdasarkan pengetahuan juga sama, membacakan, menanyakan, itu dalam mushaf, itu banyak artinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan nama-nama nabi yang disebutkan dalam Quran? Nah, tadi di atas gimana? Nama menunjukkan apa tadi? Sifat dan karakter, kan? Ya. Nah, jadi ketika disebutkan nama di dalam Quran, itu menunjukkan sifat dan karakter. Bahwa nama adalah sebuah konsep dan sejarah peradaban manusia. Nah, sehingga nama nabi itu punya makna perwatakan, sifat, atau karakter dari manusia itu sendiri. Artinya, nama nabi dan rasul mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yunus, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad, itu adalah konsep. Dulu nilai agama 100 ya, Kang? Apal gitu kan? Apa? Ya kan konsep itu. Konsepnya. Kalau nggak bisa ngurut konsepnya nanti, ada yang kelewat konsepnya nanti. Benar. Nah, berarti apa? Nama Nabi Rasul dari Adam sampai Ahmad menunjukkan sebuah konsep, petunjuk, dan pedoman bagi manusia dalam membangun sebuah peradaban. Ya, dan keberadaan sebutan Adam sampai Ahmad sudah ada sejak dulu, sebelum orang itu ada, gitu nggak? Ya kan, Quran sudah ada sejak atau sebelum alam ini diciptakan. Ya. Apalagi manusia makan belakangan lahirnya, sementara ini Quran sudah ada sebelumnya. Ya kan itu. Coba lihat ayatnya 50 ya. Ayat 1 dan 2. Jangan dibayangin Quran tuh buku gitu ya, Kang ya, poinnya ya. Konsep sebelum ada orangnya, ini konsepnya udah ada. Iya. Gitu. Oke. Surat 50 ayat 1. Qaf ayat 1. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Ajaib lah emang Quran konsep. Nah, Quran disebut sebagai Quran Majid, kan? Nah, Quran Majid itu apa? Kita lihat di surat 85 ayat 21-22. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, Quran Majid ya. Yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Nah, Quran Majid yang tersimpan di Lauh Mahfuz kan sudah ada sebelum manusia itu berojol. Bahkan sudah ada sebelum alam ini tercipta.
Jadi sebelum ada tokoh yang memerankan Adam, sebelum ada tokoh orang yang memerankan iblis, ini kan konsepnya udah ada duluan. Skenario ada sebelum pemerannya dipilih, gitulah Nah kira-kira. gitu, udah ada skenario-nya sebelum pemerannya lahir. Nah, cuman kadang-kadang ketika kita baca Quran, kita hanya memandang tokohnya, bukan konsep ketokohannya. Yes. Nah, di situ masalahnya. Mantap. Oke. Nah, jadi orang menganggap Quran ini cerita. Bukan, ini kan bukan cerita. Konsep gitu. Ya, konsep dibuat cerita gitu. Sebelum ada film ayat-ayat cinta, kan sudah ada duluan novel ayat cintanya. Gitu kan? Iya. Gitulah. Baca lagi di surah 5722. Surat, 5722. Yes. 5722. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi konsepnya udah ada, skenario-nya sudah ada sebelum lahir si tokohnya. Nah, oleh karena itu tadi Quran sebagai konsep. Nama-nama Nabi Rasul juga sebuah konsep bagi peradaban manusia. Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya jumlah Nabi Rasul itu banyak. Tetapi di Quran hanya disebutkan beberapa nama saja sebagai wakil, mewakili semua konsep itu. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lain, antara nabi dengan nabi lain. Contoh ginilah, kalau kita mau belajar menulis, membaca, kan kita harus menghafal apa? Huruf kan? Alfabet namanya. Ada berapa alfabet? Yang universal 26. 26 lah, 26 atau paling banyak 28, 26 lah. Boleh nggak kita menghilangkan salah satu? Nggak bisa lah. Itu kan satu kesatuan yang satu. Untuk membentuk sebuah kata kalimat kan gitu. Ketika kita hilangkan satu, nanti ada kata yang nggak lengkap nanti. Yeah. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan satu huruf dengan huruf lain loh. Semuanya berfungsi, semuanya berguna, semuanya saling membutuhkan gitu. Nggak boleh beda-bedain. Gitu. Tidak boleh membedakan nabi, tidak boleh membedakan rasul. Nah, walaupun ada rasul yang dilebihkan, ada nabi yang dilebihkan. Kenapa rasulnya dilebihkan? Kenapa nabinya dilebihkan? Karena namanya disebut gitu. Itu aja doang. Misalnya gini, Allah melebihkan satu rasul atau melebihkan satu nabi. Apa kelebihannya? Namanya diceritakan. Itu aja doang. Gitu ya? Ya gitu, benar. Ini contoh. Rasul yang dikisahkan. Suratnya surat 2. Ayatnya, atau gini, surat 4164. Oke. 4164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, siapa rasul yang dikisahkan? Mundur aja satu ayatnya. Nanti ada nama-nama disebut tuh. Kalau mundur satu, itu ada nama disebutin. Ya, coba mundur. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Itu salah satu nama-nama yang disebut. Ada juga nabi yang dikisahkan. Nah, kita buka ayatnya 17:55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi ada rasul yang dilebihkan, ada nabi yang dilebihkan. Dilebihkan karena namanya disebut, gitu ya. Nah, kenapa kita tidak boleh membeda-bedakan nabi dan rasul? Nah, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa wahyu dan syariat para nabi dan rasul itu sama. Makanya nggak boleh beda-bedain, karena wahyu dan syariatnya sama.
Itu. Mana ayatnya? Surah 42 ayatnya 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Jadi syariat agama para nabi sama. Karena wahyunya juga sama. Karena wahyu dan syariatnya sama, kita nggak boleh beda-bedain. Kalau membeda-bedain gimana? Kena di surat 4, 150, 151. Kafir beneran ini. Kafir tulen ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Kang, saya mau tanya, memperingati hari kelahiran Nabi Ahmad atau Muhammad boleh nggak? Nah, ini beda-beda pendapatnya, Kang. Ya, itu kan tanggalnya juga libur. Apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ya. Ada nggak yang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad? Ada kan? Umat apa? Islam. Ada nggak orang yang memperingati hari kelahiran Nabi Isa Al-Masih? Boleh nggak? Ya. Kalau yang satu boleh, yang satu bilang haram gimana? Kan beda-bedain dong kalau gitu. Kamu memperingati hari lahir Nabi Muhammad, masa kita nggak boleh? Dibilangnya haram. Jangankan memperingatinya, ngucapinnya aja haram. Lah, kan nggak boleh beda-bedain. Nah, kalau membeda-bedain gimana? Nggak adil dong. Bukan nggak adil lagi, Bu. Kafir sebenarnya. Oke. Gimana sih? Udah, jangan diperpanjang. Ya, udah, cukup. Tuh. Padahal ini jelas banget sih ya, Kang, ya sebenarnya. Membeda-bedakan Nabi, kafir sebenarnya. Gitu. Ya, kita tidak memperingati, ucap-ucapin itu. Ya. Ya, gitu. Oke, lanjut. Okay. Nah, adapun kelebihan Nabi dan Rasul dari yang lain selain apa? Selain disebutkan namanya, karena namanya bermakna gitu. Karena namanya bermakna. Nanti kita jelasin makna Nabi. Makanya kita bagaimana memaknai Nabi dan Rasul kan? Termasuk namanya. Nah, kita lihat dulu suratnya. Surat 16, 103. Oke. Surat 16 ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Nah, ini menarik nih. Ya. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, asing artinya. Sedang Quran adalah bahasa Arabi yang terang, Arabiyin mubin. Quran itu diturunkan dengan lisan Arabi yang terang. Bahasa Arabian. Dulu pernah diterangkan Arabian tuh ya. Jadi Arabian itu artinya bersifat logik, ilmiah, tidak tumpang tindih, runut, runtut, terperinci, mudah dipahami. Itu arti Arabian. Nah, Quran menyebutkan beberapa nama Nabi dan Rasul.
Ya, jadi Bagaimana kita digaris memaknainya? bawahi dulu sedikit Kang. Jadi Arab di sini bukan bahasa Arab, bukan gitu ya, tapi Bukan Arabian. dialek Arab, bukan Oke. bahasa hari-harinya orang Arab, bukan. Hmm. Lisanan Arabian itu pertama artinya logik. Jadi dengan bahasa yang logik, masuk akal gitu. Hmm. Ya, nah, kalau mau dilihat surat 42, surat 12 ayat 2. 2. Ya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Iya, benar. Jadi Arabian itu agar kamu paham, logik namanya. Arabian itu ilmiah, surat 752. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Arabian itu ilmiah. Logik, ilmiah gitu. Arabian juga berarti runut, runtut, terperinci. 11 ayat 1. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan dengan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Nah, jadi bahasa Quran tuh bahasa yang logik, ilmiah, rapi, rinci, dan mudah dipahami. 4458. Oke. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, mudah diambil pelajarannya. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil pelajaran dari nama-nama Nabi dan Rasul? Bagaimana kita memaknainya? Oke, kita akan runut satu-satu. 25 ya? Ya. 25. Kita runut dari nama yang pertama. Oke. Nama yang pertama disebut bukan dari urutan jumlah nama ya. Ya. Kalau kita urut dari yang terbanyak itu Musa menempati nomor 1. Nah, mau disebut nama paling banyak dulu apa urutannya? Dari urutan 1 sampai 25 aja, Kang. 1 sampai 25 dulu ya. Supaya enak gitu runtutannya. Oke. Yang pertama muncul nama Adam. Adam itu dari kata dasarnya Adama ya'dumu Adaman Adamun. Artinya campur atau tempat percampuran. Oke. Nah, Adam mengandung arti percampuran antara pemikiran dan perasaan hati. Nah, adanya manusia juga karena adanya percampuran. Betul nggak? Kalau nggak bercampur, hamil nggak? Nggak mungkin. Nggak. Nah, adanya Adam juga mengandung makna percampuran antara pemikiran dan perasaan. Sehingga muncul hukum syariat. Karena campur itu. Nah, Adam juga dikatakan sebagai tempat bercampurnya antara unsur malaikat dan unsur iblis. Ya, di dalam diri manusia kan ada 2 itu. Malaikat dari kata dasar malaka atau laaka. Malaka artinya potensi, juga berarti kekuatan. Sedangkan laaka artinya media atau molekuler. Nah, molekuler ini nantinya ada yang terpisah menjadi pecahan atau menyimpang, disebut sebagai iblis. Gitu ya. Jadi iblis tuh mantan malaikat gitu ya? Malaikat yang menyimpang. Menyimpang, ya. Mantan. Iya, malaikat yang menyimpang. Nah, berarti manusia artinya campuran dari kekuatan, dari 2 kekuatan, malaikat dan iblis. Nah, sehingga menjadi berpengalaman karena 2 unsur tadi. Jadi Adam artinya percampuran antara 2 unsur, unsur pemikiran dan perasaan, unsur malaikat dan unsur iblis. Nah, nama Adam disebutkan dalam Quran sekitar 45 kali. Oke, jadi Adam artinya percampuran. Idris, ya, Idris. Itu nyambung dari Adam sebetulnya. Karena Adam itu percampuran pemikiran dan perasaan,
maka perlu proses belajar untuk mencampurkan dua tadi. Kadang-kadang dominan pikiran, perasaan enggak. Kadang-kadang dominan perasaan, pemikirannya enggak. Harus sampai balance. Nah, harus sampai balance itu kan perlu belajar. Nah, proses belajarnya itu namanya idris. Idris dari kata darosa atau adrosa yadusu idrisan. Artinya proses belajar. Atau manusia pembelajar juga bisa artinya. Nah, jadi sering diomongin tadarus gitu sama. Tadarus itu kan artinya belajar, mengkaji. Ya, tempat belajar namanya madrosa. Kalau darosa, dirosa belajar, darosa belajar, dirosa pelajaran, madrasah tempat belajar. Kalau idrisan, idris berarti pembelajar artinya, atau proses belajar. Ya, bagaimana belajar balance antara pikiran dan perasaan. Nah, ketika manusia itu belajar, maka potensi otaknya akan berkembang. Nah, ketika otak itu digunakan untuk belajar dan berkembang terus, maka dia harus prihatin dalam prosesnya. Ya kadang-kadang sedikit ngebul, sedikit puyeng, sedikit bingung, ya mesti prihatin lah. Kalau enak-enak kan bukan belajar namanya. Ya kalau ingin enak dengerin lagu aja, lagu melo-melo gitu ya. Ya belajar tuh kadang-kadang ya kudu ada prihatinnya dikit lah gitu. Nah prihatin itu nuh namanya. Ya jadi dari idris artinya proses belajar, dan yang namanya belajar harus prihatin. Nah, nuh itu artinya prinsip keprihatinan. Ya. Dan bisa dibedakan orang yang belajarnya prihatin dengan yang belajarnya nggak prihatin. Itu beda hasilnya itu. Jadi nuh adalah prihatin. Adam percampuran antara pemikiran dan perasaan. Idris artinya proses belajar, mencampurkan dua unsur tadi. Belajarnya harus prihatin, berarti masuk ke nuh. Ya, nuh itu prihatin artinya. Nah, setelah prihatin, nanti lahir soleh. Soleh dari kata solaha yasluhu sulhan, artinya berbuat baik atau berlaku positif atau melakukan perbaikan. Nah, ketika manusia melakukan perbuatan yang baik, berpikir positif, itu si neuron-neuron di otaknya akan berkembang tuh. Namanya soleh. Soleh itu artinya perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, atau selama melakukan perbaikannya harus logik. Nah, logik itu Ibrahim. Ibrahim dari kata baroha, yabrohu burhan. Burhan artinya cahaya terang atau berpikir logis atau alasan yang kuat. Itu kata Ibrahim. Berarti selama melakukan perbaikan harus logik gitu. Harus berpikir logis dan alasannya kuat. Itu namanya Ibrahim. Ibrahim bersamaan hidupnya dengan Lut. Sepupuan ceritanya. Lut dari kata lato, ya lutu, lautan, luton, artinya nempel terus di hati. Jadi sesuatu, ada yang kelewat katanya ini. Hud belum. Adam, Idris, Nuh, Hud. Iya sebelum soleh ada Hud, benar-benar tuh. Makasih ada yang ngingetin. Hud dikelewat. Nuh artinya prihatin, Hud dari kata hada, yahudu, hudan. Artinya berpetunjuk atau dapat petunjuk. Jadi saya mesti urut lagi kalau gitu. Adam percampuran antara pemikiran dan perasaan. Untuk bisa mencampurkan dua hal, mesti belajar. Idris. Selama belajar harus prihatin. Nuh. Kalau kita prihatin, nanti akan dapat petunjuk. Berarti Hud. Oke.
Nah, setelah dapat petunjuk, harus ada bukti. Berarti soleh, harus melakukan perbaikan, berbuat yang baik, atau berpikir positif. Nah, selama berbuat baik, berpikir positif, berbuat yang positif, harus berpikir logik. Nah, itu udah masuk ke Ibrahim. Ibrahim ditemenin Lut. Lut artinya nempel di hati atau berkesan di hati. Karena sesuatu yang logik itu akan berkesan di hati. Lut namanya. Nah, berpikir logis itu ada dua jenis. Kategoris dan dialektik. Nah, apa tuh? Berpikir logis kategoris dan berpikir logis dialektik. Nah, ketika berpikirnya menggunakan jalur kategoris, lahir tiga nama. Lahir Ismail, Ishak, Yakub. Ismail dari kata sami'an atau dari kata sama'a artinya mau mendengar atau mau menggunakan informasi pendengaran. Informasi berarti kan informatif. Ishak dari kata sahako, yashaku, sahkon, ishakon artinya mengayak atau menganalisa. Lahir Yakub. Yakub artinya akoba. Akoba itu akibat, kesudahan, konklusi atau kesimpulan. Nah, ini berpikir logis kategoris namanya. Jalurnya apa? Mendengarkan informasi. Ismail berarti. Kemudian informasi itu dianalisa, berarti Ishak. Kemudian habis Ishak lahir Yakub. Yakub konklusi atau kesimpulan. Kayak research lah ya. Betul. Jadi analisa itu enggak, risetnya nanti di Musa sama Su'eb nanti. Ishak itu analisa. Iya. Oke. Nah, sementara berpikir logis yang dialektik nanti melahirkan tiga nama, Yusuf, Ayub, Su'eb. Nah, berarti udah masuk ke 13 nabi kan? Yusuf dari kata wasafa, yausifu, yusufan artinya estimasi, memandang jauh atau prediksi atau kemungkinan. Nama ilmunya namanya trenologi. Trenologi itu bicaranya trennya apa nih? Kemarin tuh waktu lihat siapa? Sama Gus Chan sama Mas Abrang kan itu trenologi kan sebetulnya. Prediksi bagaimana tahun 2002 apa yang terjadi. Ya. Itu berarti masuk ke ranah Yusuf namanya. Jadi membuat sebuah bisa mimpi, visi ke depan. Iya, visi. Ya. Yusuf tuh itu artinya estimasi, memandang jauh, prediksi, bicara kemungkinannya gimana atau trenologi lah. Makanya dikisahkan Yusuf bisa mentakwilkan mimpi. Bermimpi 7 tahun ke depan gitu dan seterusnya. Nah, dari Yusuf lahir Ayub. Kalau sudah bisa membuat sebuah prediksi, sebuah estimasi, maka lahir Ayub. Ayub itu artinya pulih. Pulih kembali atau antitesis. Ya, bisa tesis, bisa antitesis, memulihkan namanya. Pulih. Ayub itu kan pulih, sembuh lagi. Pulih. Nah, setelah Ayub lahir Su'eb nanti. Su'eb artinya sintesa atau sintesis. Jadi membuat sebuah kelompok kecil untuk memutuskan sesuatu hal dengan menguji kebenarannya. Nah, jadi udah sampai 13 kan nabinya? Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, 13. Ayub, Su'eb. Nah, kalau sudah masuk ke 13, ke Su'eb, nanti masuk ke Musa. Disitulah lahir kecerdasan. Musa dari kata masa, ya musu, mausan. Artinya berpikir tajam atau pikirannya sangat tajam. Atau juga bisa berarti cerdas atau kecerdasan. Dari kata masa, ya musu, mausan, berpikir tajam atau pikirannya cerdas. Gitu. Berarti ini penting banget ya, makanya paling banyak disebut ya. Musa itu urutan 1 paling banyak di Quran disebutnya. Itu Musa disebut 185 kali.
Ya, gitu. Nanti kita nyebutin paling banyak siapa. Musa itu paling banyak disebut di Quran. Jadi Quran sangat memperhatikan kecerdasan. Nah, kecerdasan tidak boleh jalan sendiri. Dia harus punya kawan, harus punya saudara, namanya kejujuran atau ketulusan. Nah, kejujuran hati, ketulusan itu namanya Harun. Harun dari kata Harona. Haro yahuru hauron. Harun. Nah, artinya berpijak pada sesuatu yang benar. Lisannya fasih. Nah, berarti jujur namanya. Bayangkan orang cerdas nggak jujur. Waduh, repot. Nah, orang jujur tapi nggak cerdas, repot juga dibohongin. Nah, jadi kalau kita merasa cerdas, mesti cari teman orang jujur. Kalau kita orang jujur, biasanya kurang kecerdasannya, cari teman yang cerdas. Nah, biar nggak ditipu. Oke, masuk ke Harun. Nah, Musa, Harun, Ilyasa. Nah, Ilyasa itu dari kata yasa'a, yasa'a, yasi'u, wasi'an. Artinya perluasan atau pengembangan. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, nanti di kisah Musa itu banyak penemuan. Itu harus dikembangkan. Misalnya, Al-Mukarram Thomas Alva Edison membuat lampu. Nah, sekarang lampu udah berkembang, bermacam-macam kan? Itu namanya Ilyasa. Pengembangan atau perluasan dari pengetahuan. Orang dulu menemukan rumusnya, kita ngembangin gitu. Itu sudah masuk ke Ilyasa. Kalau udah lewat Musa, Harun, Ilyasa. Nah, kalau sudah terjadi perluasan pengembangan, harus ada maintenance. Maintenance itu namanya Zulkifli. Zul itu punya, Kifli itu pemelihara. Jadi harus punya sistem yang memelihara penemuan-penemuan itu. Zulkifli berarti pemeliharaan atau maintenance. Ya, kita kalau punya penemuan, ilmu pengetahuan, nggak di-maintenance, ilmunya nanti kacau, bisa hilang lagi. Oke, Zulkifli berarti pemeliharaan masuk. Nah, kalau sudah Zulkifli, nanti akan datang Daud. Daud dari kata dada, ya duduk, Daudan. Dawudan artinya semangat kerja keras. Nah, seperti cacing. Nah, karena dia semangat bekerja keras, dia bisa mengalahkan Jalut. Nah, Jalut itu artinya fenomena bisa ditaklukkan kalau kita bekerja keras. Gitu. Setiap fenomena bisa ditaklukkan. Gunung yang segitu gede, kalau kita bekerja keras, lama-lama ya habis juga, dikerukin. Kalau dari Bogor mau ke Bandung lewat Cipatat tuh, dulu gunungnya menjulang-julang, sekarang habis tuh gunung Cadas tuh. Digorowokan terus, habis juga ternyata. Itu Daud tuh artinya semangat kerja keras. Nah, semangat kerja keras bisa menaklukkan Jalut. Jalut artinya fenomena yang nampak. Nah, Daud melahirkan Sulaiman. Sulaiman dari kata salima, yaslamu, Salman, Sulaiman, ditambah alif di ujungnya, alif dan nun. Sulaiman. Kalau Sulaiman dari kata salam. Salam itu artinya puas. Sulaiman nggak pernah puas artinya. Karena dia tidak pernah merasa puas, dia melakukan riset terus-menerus. Kalau mencari, cari lagi. Makanya dikatakan Sulaiman menjadi orang yang sangat kaya dan berpengetahuan. Kenapa? Dia nggak pernah merasa puas. Jadi kalau belajar tuh nggak ada puasnya. Belajar lagi. Kalau riset lagi. Terus kalau bekerja, terus gitu. Itu Sulaiman. Artinya tidak merasa puas dengan satu. Tapi dalam arti positif ya. Nah, selalu melakukan sesuatu yang ya jadi penasaran dia. Makanya dia disebut sebagai orang yang sangat kaya raya gitu. Dan ilmunya juga banyak. Nah, habis Sulaiman nanti lahir Ilyas. Ilyas dari kata lasa, yalisu, laisan, Ilyasan, artinya berani. Orang yang bekerja keras, punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan, punya banyak harta, jadi berani tuh. Pede namanya. Jadi Ilyas itu artinya pemberani, pede lah kalau bahasa kita. Beda kalau ilmu nggak punya, harta nggak punya, pengalaman nggak punya, ngobrol sama orang, gitu. Nggak pede.
Nah, Ilyas itu artinya berani, pendek lah. Nah, habis Ilyas datang Yunus. Yunus dari kata anasa, yanusu, yunusan artinya santun, artinya tunduk. Santun, tunduk, bijak artinya. Nah, Yunus terlempar kan tadi ceritanya di sebuah padang tandus dan dia mengajarkan kepada sekurang-kurangnya 100.000 orang. Maka disitulah dia membangun peradaban baru yang jadi Yonos. Nah, sekarang jadi Yunani. Makanya dari Yunani, dari Yonos itulah lahir banyak filsuf kan. Nah, itu kan sebetulnya anak-anak keturunan Yunus tuh. Orang-orang yang bijak gitu. Santun, berpengetahuan gitu. Yunus tuh. Nah, habis Yunus datang Zakaria nomor 22. Kebayang nggak kalau semuanya udah dialamin, semuanya udah pernah dirasain, yang ada jenuh kan? Kalau semua ilmu udah dipelajari, semua pengalaman udah terlewati, mentok tuh. Akhirnya mandul. Nah, mandul itulah Zakaria. Jadi Zakaria itu dari kata zakaro, yazguru, zakron, zakariyatan, artinya orang yang udah kepenuhan. Jadi ilmunya udah kepenuhan, pengalamannya udah kepenuhan gitu. Akhirnya dia mandek gitu. Nah, mandek itu bahasa konya mandul. Karena sudah, kalau ibarat dosen tuh udah stuck gitu ya, udah udah mentok gitu ya. Semua struktural udah dialamin, semua materi udah dipelajari. Akhirnya mandek tuh. Itu namanya Zakaria. Zakaria itu artinya kepenuhan, penuh pengalamannya, penuh pengetahuannya, karena penuh, mandek gitu. Mandek. Jadi nggak mau ngajar lagi, bosen gitu, boring lah gitu. Nah, bagaimana solusinya kalau sudah penuh? Maka nanti Zakaria akan melahirkan Yahya setelah dia merawat Maryam. Kan Zakaria merawat Maryam tuh. Maryam itu artinya tekad yang kuat, semangat yang kuat. Zakaria melahirkan Yahya. Yahya artinya hidup, atau daya hidup, atau energi hidup, atau muncul harapan barulah. Jadi muncul harapan baru setelah Zakaria merawat Maryam. Semangat. Jadi lahir lagi semangat. Yahya itu artinya hidup, daya hidup, atau muncul harapan baru yang hidup, atau energi baru hidup. Yahya itu hidup artinya, hidup lagi lah, semangat lagi. Isa artinya harapan pasti. Kalau muncul energi baru, daya hidup, harapan baru, muncul harapan baru kan gitu. Nah, Isa itu artinya harapan pasti. Harapan pasti. Kenapa? Semua pengalaman sudah tahu. Nah, kalau muncul harapan yang pasti, berikutnya terakhir ditutup dengan Ahmad. Ahmad atau Muhammad. Ahmad atau Muhammad dari kata Hamidah Yahmadu Hamdan. Mahmudan artinya pujian atau terpuji atau selalu memuji. Selalu bersyukur lah kalau bahasa kita, alhamdulillah. Semuanya disyukurin, alhamdulillah gitu. Nah, kalau sudah mencapai akhlak terpuji, ya berarti peradabannya udah selesai. Nah, kalau sudah mentok peradabannya, nanti mundur lagi tuh. Nol lagi nanti, dari Adam lagi, terus muter gitu. Dan itu bisa kurun waktunya bisa per 100 tahun, bisa per 500 tahun, bisa per 1000 tahun. Paling lama peradaban manusia itu 50.000 tahun. Nah, tapi jarang peradaban yang bertahan sampai 50.000 ya. Rata-rata antara 500, 700, 1000 adalah. Cina itu sekarang udah ulang tahun keberapa tuh? Nah, itu memaknai nabinya begitu kan. Jadi Adam sampai Muhammad itu adalah proses perjalanan peradaban manusia gitu. Sampai mencapai titik Muhammad tadi gitu. Titik terpuji gitu. Dan kalau kita sekarang ngerti ini, berarti ya ini kan bukan hanya nama gitu ya kira-kira. Dan ini semua adalah aplikatif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan gitu ya, Kang? Betul. Nah, kita sekarang di posisi mana nih? Posisi kita di Adam, apa di Idris, apa di Nuh, apa di Hud, atau di mana posisi kita gitu. Dan harus sampai ke
ke Muhammad. Muhammad tuh udah terpuji akhlaknya, udah terpuji perilakunya. Ya udah, bahasanya udah sempurna lah akhlaknya gitu. Peradabannya udah maju. Nah, itu sedikit tentang Nabi. Melanjut Rasul apa sudah dulu? Tampaknya kita diskusi dulu, Kang Iip, karena ini udah banyak yang tanya dan raise hand. Jadi monggo, Rasulnya belum ya? Kita bicara Nabi dulu dan ini penamaan ini juga jadi sesuatu hal yang sangat menarik gitu ya. Jadi sesuatu hal yang sangat kita perlu renungkan gitu, ternyata pemaknaannya luar biasa gitu ya, tidak hanya sekedar nama. Dan kita paham juga bahwa tadi Kang Iip sudah dengan runtut bahwa pertama di situ ada perumpamaan, di dalamnya juga ada kefungsian gitu, tidak hanya nama, bukan hanya sosok, tetapi juga sebuah konsep yang jauh sebelum ini ada, semua konsepnya udah diciptakan gitulah, udah ada gitu. Nuhun Kang Iip, ini luar biasa pemahaman ini, dan apa ya, kita benar-benar jadi lebih memaknai gitu. Ternyata bukan hanya cerita Musa tuh yang tongkatnya jadi ular lah gitu ya, bukan hanya membelah laut, tetapi ini ternyata ada kaitannya bahwa di situ ada kecerdasan, ada pikiran, bagaimana penajaman pikiran penting untuk kita selalu asah, dan itu kembali kepada kita. Nuhun Kang Iip, terima kasih. Oke, karena kita waktunya sudah jam 21.05, jadi saya banyak sih yang pengen didiskusikan, tetapi mungkin insya Allah Kang Iip nanti kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih luas lagi gitu ya. Oke, kita ke Mas Aryo dulu. Silakan Mas Aryo. Ya, tadi saya tertarik mendengar, tadi sempat disinggung sedikit bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna gitu kan. Ya. Walaupun pada kenyataannya manusia juga banyak rusak. Tadi juga disebutkan bahwa manusia punya ada unsur iblis, ada unsur malaikat. Ya. Tapi kemudian pertanyaan yang lebih jauh adalah why gitu. Jadi maksud saya, kenapa Allah itu harus menciptakan alam semesta, manusia, nabi, dan segala macamnya gitu. Karena kan disebutkan bahwa Allah itu tidak membutuhkan manusia, manusia yang membutuhkan Allah. Jadi daripada repot gitu kan, mendingan nggak usah menciptakan apapun aja. Nggak usah ada alam semesta, nggak usah ada alam surga dan neraka, nggak usah ada apapun gitu lah. Karena memang Allah memang tidak membutuhkan gitu. Jadi why gitu. Jadi kenapa harus diciptakan? Jadi malah, kalau menurut saya malah jadi bikin pusing. Okay. Gimana itu? Sebenarnya konteksnya sebenarnya apa sih alasan mendasarnya karena selama ini yang disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah, tapi tetap aja why gitu. Kenapa? Ya udah nggak usah diciptakan apapun aja lah gitu. Siap saya. Terima kasih. Oke. Thank you Mas Aryo. Jawabannya sederhana sih Mas Aryo. Biar rame, udah itu aja sih sebenarnya. Kang Iip, silakan Kang Iip. Iya. Oke. Kenapa sih Allah menciptakan segala macam, jadi pusing nih ceritanya nih. Ya udah nggak usah menciptakan apapun. Iya, logikanya gini, kalau dia tidak menciptakan apapun ya bukan Allah namanya. Kenapa begitu? Allah, kalau kita lihat teks tulisannya kan, alif, lam, ha kan? Alif, lam, ha, al, laha gitu. Nah, kalau A-nya diambil berarti laha kan? Jadi Allah itu akar katanya laha. Nah, laha. Nah, apa artinya laha? Laha kalau kita lihat kamus, laha yaluhu lauhan, artinya asal, pangkal, sumber, getar, menjadi kenyataan. Itu artinya laha ya. Laha artinya asal, pangkal, sumber, getar. Nah, dari getar itu menjadi kenyataan alam semesta. Atau bahasa lainnya realitas atau kenyataan. Nah, kalau dia tidak menjadi kenyataan, tidak menjadi realitas, ya bukan laha berarti. Secara bahasa begitu. Berarti al, kalau kita kasih al di depannya, al loha. Al loha berarti asal, pangkal, sumber getar. Dari sumber getar tercipta semua ragam, macam, dan warna alam semesta. Makanya al-loha disebut sebagai pencipta. Nah, kalau tidak mencipta, ya berarti bukan sang laha, bukan sang Allah kalau begitu berarti. Ya, tetapi dari sang laha tadi tercipta tadi semua macam ragam warna alam semesta.
Nah, karena banyak warna, banyak macam, banyak ragamnya itulah jadi rame gitu. Ya, kalau satu warna kan jadi nggak rame. Gitu. Dan memang Allah menghendaki perbedaan-perbedaan itu. Namanya berbagai macam warna namanya. Nah, salah satu contohnya berwarna-warna bahasa, berwarna kulit, dan seterusnya. Kan di surat 30 surat 22. Arum ya gitu kan. Berbeda warna, berbeda bahasa, berbeda. Emang begitulah. Ya. Nah, itulah arti sang laha dikasih al menjadi Allaha gitu. Tetapi satu saat nanti semua yang ada ini akan kembali ke dia. Dari nol kembali ke nol. Nol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kembali ke 1, 0. Ke 0 lagi. Itulah yang disebut dengan wal awalu wal akhiru. Dia yang mengawalkan, dia yang mengakhirkan. Dari 0 kembali ke 0. Nah, sekarang jadi jangan terlalu pusing juga sih, karena satu saat nanti juga kita akan tidak ada. Kita hanya ilusi sementara aja. Ya, nikmati aja hidup ini. Jangan diambil pusing. Kenapa? Nanti juga udah nggak ada. Kita kan hanya dulu, gitu kan. Dulu nggak ada, nanti nggak ada ya. Ya udah gitu aja. Mumpung ada ya udah nikmati aja hidup ini. Ikuti aja alurnya gimana kemana, alamnya gitu aja. Tinggal kita selaras dengan alam aja. Oke, Kang. Thank you, Gitu. Kang. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Sol Kalsel, silakan. Kalimantan Selatan. Ya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Sebenarnya mau saya tanya itu sih. 25 Rasul secara konsep, tapi sudah dibahas, jadi mungkin akan saya tulis kali. Oke. Dan kebetulan nama saya Kak Ahmad Soleh, jadi kayaknya kebalik. Apa saya balik aja ya, Soleh Ahmad. Jadi Ahmad dulu, asal tuh Ahmad Soleh. Bener Pak, ini jadi loncat dulu ke Ahmad, Solehnya belakangan. Soleh baru Apa saya balik aja lah, nggak tahu ayah dulu, saya dulu gimana caranya tuh. Iya, kayaknya salah urutan Mas dari bawah ngelihatnya gitu. Ya, boleh nanti langsung bubur merah bubur putih aja Mas besok. Thank you Mas Asal, terima kasih. Kang Ib selain di Kang Abu sama kalau nggak salah tuh Kang Yodi ya di situ, Kang Ib. Selain itu di mana lagi itu Kang, kalau bisa dikasih informasinya. Dan Oke, nanti tanya Kang Abu nomor saya. Oke, nanti dikasih info ya, Mas Asal ya. Thank you Mas Asal. Itu aja ya, hanya masalah Ahmad dan Soleh ya. Harusnya Soleh dulu baru Ahmad nih. Oke, thank you. Oke, ini ada pertanyaan dari direct message. Seorang nabi ada juga sebagai rasul. Saat kapan dia sebagai nabi, saat kapan dia sebagai rasul, itu gimana tuh Kang? Silakan Kang. Iya, kan tadi secara bahasa nabi dari kata naba'a, artinya berita. Nabiyun berarti penyampai berita. Sedangkan rasul dari kata rosala, satu akar kata dengan risalah. Jadi rasul pembawa risalah. Atau risalah itu sendiri. Ketika dia menyampaikan risalah, tok tanpa ditambah, tanpa dikurang, maka dia sebagai pembawa risalah. Sama seperti tukang pos tidak boleh merubah-rubah isi surat. Sampaikan aja surat itu apa adanya. Nah, sementara nabiyun, penyampai berita, boleh melakukan improvisasi dalam menyampaikan berita. Tetapi kemudian si nabi harus harus dikonfirmasi sama si risalah tadi, harus tetap melihat ke risalah, menyimpang nggak dari risalahnya. Nah, ketika dia tidak mengikuti risalah, bisa salah dan nanti bakal ditegur gitu. Jadi ketika dia improv, maka dia sebagai nabi. Gitu. Itu aja sih kalau dari pertanyaannya. Oke, terima kasih Kang. Ini ada pertanyaan juga. Jika Rasul sama karena wahyu dan syariatnya sama, lalu apa makna waliullah atau wali Allah seperti wali songo? Apa kaitannya tuh Kang? Silakan. Apa bedanya Rasulullah
khalifatullah, waliyullah, apalagi khalifah, wali, udah ya? Ya. Apa bedanya? Kalau khalifah itu kan dari kata kholafa. Kholafa itu bisa berarti pengganti, bisa berarti penguasa. Jadi tugasnya mengelola, menguasai bumi, mengelola. Kalau wali itu artinya pelindung, bisa pelindung. Kan ada wali murid. Wali juga satu akar kata dengan wilayah. Nah, wali itu yang melindungi satu wilayah gitu. Jadi setiap wilayah itu ada walinya. Kalau antar tetangga itu kan namanya RT, pelindungnya. Gabungan RT-RT jadi RW, wilayahnya lebih luas. Nah, gabungan RW-RW jadi lurah. Gabungan lurah, kelurahan jadi kecamatan. Nah, itu kan wilayah namanya. Nah, wali Allah itu berarti orang yang ditunjuk oleh Allah untuk jadi pelindung sebuah wilayah. Waliullah. Nah, orang menyebutnya kekasih Allah juga bisa. Jadi sebetulnya antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan, hanya berbeda. Kan gini, ada job desk, ada job title-nya kan gitu. Di mana desk-nya, mana title-nya gitu. Khalifah itu masuknya job desk-nya. Kalau Rasulullah itu masuknya job title-nya. Nanti dibagi wilayahnya. Nah, ketika dibagi wilayah menjadi wali. Ada wali kutub. Kutub utara, kutub selatan. Nah, cuma 2 walinya kalau kutub. Nanti ada wali abdal, wali pengganti. Ada banyak wali itu tingkatannya juga. Tergantung wilayahnya gitu. Dan setiap wilayah itu ada walinya di situ. Ada namanya pengendalinya lah gitu. Yang melindungi wilayah itu. Kalau khalifah itu kan disebut sebagai penguasa di bumi gitu. Nah, itu berarti mengelola alam semesta secara keseluruhan. Itu pun nanti dibagi lagi jobnya. Yang satu jadi merawat hutannya, yang satu merawat lautnya, yang satu merawat daratnya gitu, yang satu merawat, masing-masing punya job sendiri dalam khalifah juga nanti gitu. Jadi itu beda, sama tapi tak serupa gitu bahasanya. Ya. Ya balik lagi ke job desk-nya masing-masing ya. Job desk-nya gitu. Punya tugasnya masing-masing. Oke Kang, nuhun. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan dibacakan dari Pak Dr. Rifki. Kang Iip, apakah Rasul selalu berikatan sama Nabi? Kalau berdasarkan surat 2275 dan surat 4164 dan mengingat bahwa Rasul itu adalah pembawa risalah, apakah Rasul itu juga bisa manusia yang ada sekarang yang dipilih Allah sebagai Rasul menyampaikan risalah Quran dan sunnah Nabi? Apakah Rasul-Rasul sekarang itu disampaikan juga oleh Jibril? Atau Jibril udah pensiun? Nah, gimana, Kang? Ini kita belum bahas Rasul nih masalahnya nih. Iya, oke. Mungkin ini akan jadi pertanyaan berikutnya kali ya. Tapi ginilah, kalau kita lihat 2275 tadi kan, Allah akan memilih. Akannya kan selalu. Memilihnya Rasul kan? Memilih Rasul berarti selama ada malaikat, selama ada manusia. Nah, Rasul selaku personal kan ada expirednya kan? Tapi Rasul secara risalah kan nggak ada ujungnya. Jadi, kalaupun kita tidak bertemu Rasul secara personal, kita harus interaksi dengan Rasul secara risalah gitu. Nah, coba kalau kita lihat misalnya 49 ayat 7 misalnya. Iya, clear. Ini clear banget. 49 ayat 7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, jadi bisa, kan gini, ketahuilah bahwa di kalanganmu ada Rasul Allah kan. Kalau kita memaknainya sebagai person, ya silakan dicari. Jadi ada Rasul selaku pribadi kan gitu. Atau sekaligus dua-duanya. Nah, contohnya di surat 5 ayat 19. Ini bisa secara risalah juga bisa selaku
pribadinya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, coba perhatikan nih, ada kata-kata fatrah Rasul. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul. Rasulnya tunggal. Rasul, kalau jamak kan rusul. Nah, di sini kita mesti jelinya. Ketika disebut rasulnya itu tunggal, itu maknanya sebagai apa? Persan, apa namanya? Sebagai risalah. Risalah. Kalau nyebutnya rasul tunggal. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul. Rasul kami. Rasulnya tunggal, bukan rusul ya. Menjelaskan kepadamu, apa Arabnya nih? Menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus ala fatroh. Ala fatrotin minar rusul. Coba perhatikan. Yang pertama, rasulu tunggal. Ini minar rusul jamak. Maknanya apa? Ketika putus rusul, berarti rusul menunjukkan personal. Yang tadi yang 1 sampai 25 banyak dan seterusnya. Ketika personnya udah nggak ada, ini masih tetap ada si masih tetap ada si rasul gitu. Ya. Ketika rusul nggak ada sebagai personal, rasul akan tetap ada. Nah, makanya rusulnya di sini jamak. Fatrah itu artinya terhenti, luput, lenyap. Maknanya gini. Ketika terjadi kesenjangan atau ketika penyampai beritanya itu wafat, ya, maka rasul dalam arti risalah itu tidak pernah berhenti, nggak ada fatrahnya, nggak ada lenyapnya, ya gitu. Jadi rasul atau utusan sebagai penyampai risalah selaku personal bisa saja wafat, bisa saja mati. Tetapi ketika tidak ada rasul, si rasul tidak pernah lenyap gitu. Karena rasul sebagai risalah nggak ada lenyapnya. Gitu ya. Oke. Nah, apakah sampai hari ini ada rasul sebagai personal? Kalau lihat 2275 masih ada. Ya, karena akan terus dipilih kan? Tetapi ketika terjadi fatrah itu berarti vakum, rasulnya tetap ada gitu. Jadi kita masih bisa berpegang kepada risalah ketika fatrah rasul gitu. Jadi bisa bedain ya. Rasul, dan ketika fatrah rasul ada rasul di situ. Ketika fatrah itu vakum. Ketika vakum rasul sebagai personal, maka rasul sebagai risalah tidak pernah lenyap, tidak pernah vakum, akan terus. Nah, kalau kita lihat surat 5 ayatnya 16, mundur berarti. Mundur ke 16-nya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Di sini selaku personal apa risalah? Risalah, tetap risalahnya ada. Tapi ketika ada personalnya, mundur satu lagi 15. Ini dua-duanya disebut. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Nah, jadi kitab itu juga menerangkan, Rasul juga menerangkan. Jadi Rasul sebagai risalah juga menerangkan, jadi cahaya. Rasul sebagai personal juga datang juga membawa cahaya gitu. Nah, sekarang yang kita cari yang ada aja dulu lah gitu. Yang ngomongnya siapa nggak peduli. Kalau yang disampaikannya risalah kita terima gitu maksudnya. Oke. Benar Kang. Karena casingnya sih ya jangan lihat casingnya gitu ya poinnya. Ya, kalau buka ini kan juga orang beda cerita.
Oke, Kang Iip, terima kasih. Iya, tuh. Mungkin itu nanti akan lebih detail ketika kita nanti bicara tentang Rasul gitu ya. Insya Allah nanti Rasulnya kita belum akan ya, detailnya belum. lanjutkan. Kang Iip, terima kasih. Boleh tepuk tangan lu untuk Kang Iip. Terima kasih banyak. Ini ibu dan Udahan bapak. ini, udahan. Bukan, ini ibu bapak mukanya kok serius-serius banget ya. Aduh, gimana nih? Anyway, kita kalah 4-0 nih menurut berita terakhir nih. Ya udahlah, mudah-mudahan di next leg jadi bisa menang ya Indonesia. Oh iya, iya. Oke. Oh iya bener, final ya. Final kalah 4-0. Kalah katanya kalah. Kalah 4-0 nih. Kacau. Ya udahlah, Iya, nggak apa-apa. bukan kalah, mengalah lah. Mengalah Oh, untuk mengalah. menang lah. Ya kasihan kan Thailand dikasih menang sekali-kali, kenapa? Oke, Kang Ip, final statement untuk episode 389. Mangga, silakan. Apa ya? Udahlah yang baca ayatnya finalnya. Yang tadi, yang 15 aja. Ya. Itu aja final statementnya itu aja. 5 mana? Yang berapa, Kang? 15. Oke. Surat 5 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Mangga. Nah gitu Kang. Jadi gini, bahasanya gini. Kalau kita bicaranya itu kan ada kata cahaya di situ ya. Perjalanan spiritual bukan perjalanan lari menjauh dari penderitaan. Apalagi mencaci, mencela penderitaan. Di tingkat yang lebih dalam, perjalanan spiritual adalah perjalanan menyempurnakan keikhlasan di hadapan penderitaan, sehingga penderitaan menjadi kekuatan yang sangat memurnikan. Lebih dalam dari itu, semakin Anda mengerti sifat alami dari penderitaan, semakin sedikit Anda menderita. Untuk itu, kapan saja penderitaan datang, kurangi, lari, dan menjauh seperti Yunus. Lihat arsitektur spiritual di dalam. Bagian mana dari diri di dalam yang menolak? Biasanya ego, kesombongan, kecongkakan, dan lain-lain. Ada juga proses belajar yang salah dari orang lain dan masa lalu. Kemudian pancarkan cahaya pengertian dan penerimaan ke dalam diri. Lalu lihatlah penderitaan seperti bunga menerima terik matahari, seperti peselancar melihat gelombang yang menerjang, serupa layang-layang menghadapi angin yang kencang. Dengan cara ini, maka kita akan diangkat oleh penderitaan dan menjadi tambah tinggi mulia. Tandanya apa? Di dalam diri ada yang semakin ikhlas. Di dalam diri semakin tumbuh keikhlasan melewati segala hal apapun. Ego dan keakuan mengecil. Ia melahirkan kerinduan untuk melayani, merahmati semesta alam. Itulah puncak perjalanan spiritual dari nama-nama Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidaklah. Dan sesungguhnya kamu adalah berbudi pekerti, berakhlak yang mulia. Tidaklah kami mengutusmu, melainkan untuk merahmati semesta alam. Itulah finish dari perjalanan spiritual kita ketika kita sudah mampu memposisikan diri kita sebagai rahmat bagi alam semesta. Terima kasih. Terima kasih Kang Iip, indah sekali, terima kasih, banyak sekali pelajaran malam hari ini, banyak sekali cahaya malam hari ini, dan mudah-mudahan ini benar-benar tidak stuck menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transformasikan dalam kesadaran kita, akhlak dan perilaku. Ternyata 1-25 bukan hanya nama Nabi, tetapi semua kesadaran yang bisa kita telaah, semuanya ada di dalam diri kita. So, selamat meniti ke dalam diri, selamat untuk scanning, selamat untuk benar-benar lebih mengenal. Balik lagi, man arafah nafsah faqad arafah robah, siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi jembatan untuk kita semua, untuk kita lebih mengenal diri kita lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin.
Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.